Bahkan kalau pemerintah daerah Aceh melaksanakan pembangunan dengan dana khusus secara adil, transparan, dan digunakan untuk rakyat, kita tambahi dan kita perpanjang sampai kiamat. Dan sebetulnya saya sudah menyiapkan anggaran, saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah politeknik unggulan di Aceh. Program unggulan untuk Aceh yang ditetapkan oleh pasangan Ganjar Mahfud yaitu program unggulan guru ngaji. Program unggulan guru ngaji itu akan menghitung secara cermat, menyediakan secara sungguh-sungguh dana untuk para ustadz. Haruskah rakyat Aceh termakan dengan bujuk rayu para calon presiden dan wakil presiden? Atau haruskah rakyat Aceh memang tidak boleh lupa dengan sejarah bahwa mulut manis atau janji manis para pemimpin negeri ini tidak selamanya berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Pada pertemuan kali ini saya ingin coba saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar masalah janji manis para capres dan cawapres yang akan bertarung pada kontestasi pemilu 14 Februari 2024 mendatang, khususnya bagi rakyat di Provinsi Aceh. Sahabat titik balik, janji atau menabur janji agaknya memang masih tetap menjadi pesona bagi pasangan capres-cawapres. Tak kecuali, seperti saya katakan tadi, untuk atau bagi rakyat di Provinsi Aceh. Simak saja mulai dari capres Anies Baswedan, cawapres Muhaimin Iskandar, juga capres Prabowo Subianto hingga cawapres Mahfud MD. Ganjar Pranowo belum melakukan kampanye di Aceh dan Prabowo pada Selasa 26 Desember 2023 lalu tidak dalam kapasitasnya hadir ke Banda Aceh sebagai capres atau berkampanye, tapi menerima undangan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Teguh Rifki Harsha yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Kebetulan pada 2 hari atau 1 hari sebelumnya Partai Demokrat Aceh ada melakukan kegiatan yang menghadirkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY bersama Ketua Umum Partai berlambang Mercy itu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dari sanalah Prabowo diundang untuk bertemu dengan sejumlah ulama dari 23 kabupaten kota di Aceh. Hanya saja, kembali ke soal janji, hanya saja masalah janji politik tentu ada yang realistis. Tapi tidak juga atau tidak pula yang sejumlah yang memiliki bobot imajinatif. Jika tak elok saya sebut sebagai ilusi. Berjanji, misalnya berjanji akan memberikan dana otsus Aceh hingga kiamat. Ini saya kira sebuah imajinasi yang ilusi. Soal janji, tapi lupakanlah itu semua ya. Soal janji, kembali ke soal janji pemimpin negeri ini tentu bukan cerita baru. Sebelumnya Presiden pertama Indonesia Soekarno juga pernah berjanji kepada Aceh untuk memberikan hak penuh menjalankan syariat Islam, tapi janji itu kemudian diingkari oleh Soekarno. Sedikit saya mengulang sejarah, ketika itu Juni 1948, hanya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh dan bertemu dengan Tengku Daud Bere. Soekarno berharap agar
tokoh Aceh terkemuka ini bersama tokoh-tokoh lainnya mengajak rakyat Aceh untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Pemimpin Aceh ini kemudian menyambut dengan baik dengan tangan terbuka ajakan Soekarno dan menyatakan sanggup memenuhi permintaan Presiden Soekarno untuk berperang melawan Belanda serta membeli satu pesawat kepresidenan. Saat itu Abu Breih juga mengajukan permohonan kepada Soekarno apabila perang selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Permintaan itu langsung diiyakan atau dibenarkan atau dikabulkan oleh Soekarno. Sebab menurut Soekarno, 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Namun, Abu Breih tak mudah percaya ketika itu. Untuk memperkuat ucapan Soekarno, lalu Abu Breih menyodorkan selembar kertas sebagai jaminan penegakan atau jaminan dari pengakuan Soekarno tadi akan memberikan hak penegakan syariat Islam di bumi Tanah Rencong. Tapi alih-alih bukannya menandatangani, Soekarno justru menangis, terisak-isak. Lalu dia berkata, kalau harus melakukan itu atau menandatangani, tidak ada gunanya dia menjadi presiden atau kalau tidak dipercaya. Tapi Abu Daud Breih waktu itu mengatakan ini bukan soal percaya atau tidak, tapi sekedar jaminan atau tanda bagi dia dan kawan-kawan untuk diperlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan diajak untuk berperang melawan Belanda. Tapi Soekarno kembali lagi berkilah, malah dengan membawa-bawa nama Allah. Soekarno menjawab, wallah, billah. Kata Soekarno, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu terhadap saya? Tanya Soekarno kepada Abu Breih dan kawan-kawan. Mendengar janji itu tentu saja tokoh-tokoh Aceh semakin percaya kepada Soekarno. Lalu merogoh saku dan mencopot perhiasan dari istri-istri mereka yang ada di tubuh para istri dan anak-anak gadis mereka. Hanya beberapa jam kemudian terkumpullah dana segar sebesar 120.000 strike dolar ditambah 20 kilogram emas. Nah, dengan modal tersebut Indonesia berhasil membeli satu pesawat udara yang diberi label RI-001 Selawah atau yang bermakna Gunung Selawah. Itulah satu-satunya pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia ketika itu. Persoalannya kemudian adalah setelah rakyat Aceh membantu Indonesia, Soekarno kemudian tidak mendapati janjinya. Demi alasan menjaga persatuan, dia menolak memberlakukan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia, termasuk Aceh. Penegasan ini disampaikan Soekarno dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai di Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953. Kata Soekarno, Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Nah, dari sanalah berawal lahirnya pergolakan antara Aceh versus Jakarta. Pada tanggal 23 September 1953, Abu Breih kemudian menyatakan bergabung dengan DITI Kartosuwiryo dan terjadilah pemberontakan DITI selama 9 tahun di Aceh. Berbagai cara kemudian dilakukan untuk menghentikan pemberontakan ini, mulai dari operasi militer hingga cara-cara diplomasi. Akhirnya Abu Breih luluh dan menghentikan pemberontakan yang dikenal sebagai sebuah kesepakatan atau Ikrar Lamteh pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962. Satu upacara yang bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dilaksanakan sebagai simbol dari
perdamaian. Sahabat titik balik, ikrar Lamtih itu berisi tentang menjunjung tinggi kehormatan agama dan kepentingan rakyat atau daerah istimewa Aceh, sekaligus sebagai batu loncatan menuju perdamaian resmi antara Aceh dengan pemerintah pusat yang diwakili ketika itu oleh Wakil Perdana Menteri I, Mr. Hardy. Namun bukannya reda, lagi-lagi Aceh atau rakyat Aceh merasa ditipu pemerintah Jakarta. Ini disebabkan kehormatan agama dan keistimewaan yang dijanjikan ternyata dinilai hanya sebagai pepesan kosong. Sebaliknya, sumber daya alam seperti gas dan minyak dikuras oleh rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, hingga akhirnya kembali memantik pemberontakan. Seorang putra Aceh cerdas yang memiliki semangat keacehan yang begitu tinggi, yaitu Dr. Hasan Muhammad Ditiro, mendeklarasikan lahirnya Aceh Merdeka yang kemudian berganti dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Kabupaten Pidi. Nah, setelah menghabiskan waktu sekitar 30-an lebih atau 30 tahun lebih dalam berperang dan konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia, pada 15 Agustus 2005 silam terwujudlah MOU atau Memorandum of Understanding antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dengan pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia. Turunannya lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Isinya mengenai kewenangan, keistimewaan, dan kekhususan menjalankan syariat Islam bagi rakyat Aceh. Selesaikah masalah? Ternyata tidak juga. Sebab hingga kini rakyat Aceh masih merasakan belum seluruhnya dari butir-butir MOU Helsinki yang telah disepakati itu antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan. Tapi kita lupakan itu, kita agak mundur ke belakang sejenak, bicara soal janji-janji pemimpin negeri ini untuk Aceh. Tentu setelah Soekarno mungkin kita semua masih ingat bagaimana janji Presiden Megawati Soekarno Putri. Dia juga pernah berjanji, katanya jika dirinya menjadi orang nomor 1 di negeri ini atau Presiden Indonesia, tidak ada satu tetes darah pun yang tumpah dan mengalir di Aceh. Nah, itu disampaikan Megawati setelah dia menerima alih kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid karena diturunkan oleh DPR waktu itu ya. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini justru memberlakukan darurat militer di Aceh, yaitu tanggal 19 Mei 2003. Jadi kalau dia katakan tadi tidak ada satu tetes darah pun mengalir di Aceh, kalau dia jadi presiden, justru begitu Megawati menduduki pimpinan orang nomor 1, yang dilakukan justru memberlakukan darurat militer. Nah, berbeda dengan sebelumnya atau ketika Indonesia dipegang oleh Presiden B.J. Habibie. Di tangan putra Bugis inilah kemudian satu warisan Orde Baru yang membuat rakyat Aceh menderita lahir dan batin, yaitu operasi militer atau DOM, itu dicabut. Persisnya tanggal 7 Agustus 1998. Jadi Habibie lah yang mencabut status Aceh sebagai daerah operasi militer. Kemudian atas nama negara, Habibie juga meminta maaf kepada rakyat Aceh atas perlakuan selama 30 tahun itu, atas sikap, kebijakan, dan keputusan rejim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto itu. Habibie kemudian minta maaf. Tak hanya itu, walau rentang kendali kepemimpinannya singkat, Habibie juga membuka kembali Sabang sebagai pelabuhan bebas atau dikenal dengan BPKS. Kemudian ada proyek kereta api dari Aceh menuju Sumatera Utara. Namun dua regulasi ini hingga kini masih jalan di tempat. Kita tidak tahu apakah memang regulasi Jakarta yang tidak ikhlas atau
elit Aceh sendiri yang begitu tidak peduli atau selampangan. Ini kalau kita bahas ini ibarat telur dengan ayam ini ya. Tapi khusus untuk proyek kereta api Aceh memang terkesan sebagai kebijakan Abu Nawas saja. Sudah hampir triliunan atau ratusan triliun uang habis tuh proyek kereta api ini, tapi hanya baru jalan antara Krungmane dan Keruku. Keinginan untuk bisa menembus Sumatera Utara sepertinya masih jauh panggang dari api. Begitu juga dengan Sabang. Tak ada pembangunan dan pengembangan ekonomi yang berarti atau yang berdampak secara meluas bagi rakyat Sabang khususnya serta Aceh daratan umumnya. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan kepemimpinan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur? Tentu saat berbarengan dengan Megawati seperti saya katakan tadi. Harus diakui bagi Aceh di samping dianggap sebagai sosok yang meresahkan, Gus Dur juga sebagai peletak dasar pondasi perdamaian bagi Aceh. Mungkin kalau dinilai meresahkan karena dalam sejumlah pernyataannya, Gus Dur memang selalu dalam tanda petik menyinggung perasaan orang Aceh. Misalnya Gus Dur menyebut bahwa dirinya lah sebagai nabi orang Aceh, sehingga itu memantik kemarahan. Selain itu, tuntutan referendum yang disuarakan rakyat Aceh ketika itu dianggap angin lalu oleh Gus Dur. Bahkan dalam salah satu pernyataannya, Gus Dur mengklaim bahwa yang menuntut referendum ketika itu hanya beberapa orang saja. Padahal semua orang tahu saat sidang umum masyarakat pejuang referendum di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, 2 juta rakyat Aceh tumpah ke Banda Aceh. Tapi terlepas dari semua itu, Gus Dur juga sebagai peletak perdamaian seperti yang saya katakan tadi. Pada pemerintahan Gus Dur, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM dengan pemerintah Indonesia menjadi sangat terbuka. Jika dulu ditutup rapat-rapat, tapi justru dimulai oleh zaman Gus Dur. Padahal sebelumnya pembicaraan dengan GAM dinilai sangat tabu, sehingga peluang perdamaian itu tadi tertutup begitu rapat. Apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan atau Aceh merdeka. Saat sejumlah tokoh nasional misalnya, tapi yang menarik saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur untuk Aceh, tapi Gus Dur tetap memilih untuk menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpati. Misal mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan secara rahasia, Gus Dur mengirim Bondan Gunawan, pejabat sementara Menteri Sekretaris Negara ketika itu, untuk menemui Panglima GAM Tengku Abdullah Safi'i di pedalaman Sigli. Nah, di masa Gus Dur pula untuk pertama kali tercipta jeda kemanusiaan, walaupun di sana sini ketika itu masih terjadi ketidaksempurnaan. Jadi Aceh di tangan Habibie, di tangan Gus Dur, di tangan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo tak banyak dijejali dengan janji-janji manis. Yang paling monumental dan bersejarah tentu kita masih ingat adalah Aceh di tangan Presiden SBY mampu bangkit dari musibah akbar gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam atau 19 tahun yang lalu. Dan di tangan SBY pula terwujudnya Aceh Damai 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Setelah lebih dari 30 tahun, Aceh dilanda konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka versus pemerintah Indonesia. SBY mengakhiri tugasnya sebagai orang nomor 1 Indonesia dengan meninggalkan legacy atau warisan. Itu tadi yang paling penting adalah MOU Helsinki dan Undang-Undang nomor 11 2006 tentang pemerintah Aceh. Walau belum sempurna betul, tapi warisan SBY tadi terus diisi oleh Presiden Joko Widodo untuk Aceh. Seperti daerah lain di Nusantara, Aceh juga mendapat pembangunan infrastruktur, mulai dari irigasi hingga jalan tol. Di samping memang program-program nasional lainnya. Yang menjadi pertanyaan, haruskah rakyat Aceh
saat ini percaya dan terbuai dengan retorika capres dan cawapres yang memang ingin merebut kekuasaan, walau sebenarnya terkadang menepis logika kita juga. Ya, ambil contoh misalnya, jika pun tak elok disebut halal, bisalah dikata janji-janji tadi itu lebih bermakna syubhat atau keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman dari sesuatu yang dikatakan tadi. Misalnya 3 pasangan capres dan cawapres yang bertarung pada 14 Februari 2024 mendatang. Hanya Prabowo yang memang lebih realistis berjanji untuk Aceh. Selasa 26 Desember 2023 lalu, saat bertemu dengan ulama, Prabowo hanya menyebut atau hanya berjanji dia akan menjamin dan merawat perdamaian Aceh yang sudah terwujud ini. Yang kedua, secara singkat, untuk jangka pendek dia berjanji akan mendirikan politeknik untuk Aceh. Jadi tidak ada bicara soal regulasi yang lebih spesifik. Disusul kemudian dengan Mahfud MD, cawapres dari pasangan Ganjar Pranowo. Guru besar ilmu hukum ini berjanji akan menaikkan honor guru ngaji di atas UMR di Aceh. Jadi ini menurut saya ini yang lebih sederhana, yang mudah dicerna dan lebih membumi ya. Itu disampaikan oleh Mahfud pada kampanye perdananya di Pasijaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang pada hari Selasa 28 November 2023 lalu. Terkesan sederhana, lagi-lagi terkesan sederhana apa yang dikatakan oleh Prabowo dan Mahfud, tapi membumi alias tidak mengawang-awang atau berimajinasi. Berbeda dengan Anies dan Caimin. Tentu kita masih ingat saat Anies bersilaturahmi di lapangan Bumi Gas di Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 1 November 2023 lalu. Saat itu Anies didampingi istrinya, Ferry Farhati, menyampaikan komitmennya bahwa dia akan menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk masyarakat Islami Mekah. Jadi ini memang Anies sangat pintar memainkan narasi-narasi seperti itu ya. Menurut Anies, Aceh negeri kaya dengan kekayaan alam, tapi merasakan ketimpangan dalam kesejahteraan. Karena itu janji Anies, dirinya akan memprioritaskan percepatan pembangunan di Aceh karena dia melihat pembangunan di Tanah Rencong masih berjalan lambat. Saya kira tidak hanya Aceh, semua provinsi rata-rata memang berjalan lambat. Selain itu, Anies juga berbicara masalah implementasi undang-undang pemerintah Aceh yang belum sepenuhnya berjalan, termasuk menyinggung perpanjangan dana otonomi khusus atau Otsus Aceh. Jadi memang terkesan lebih naratif dan imajinatif. Apa yang disampaikan Anies tadi disambut atau ibarat pepatah gayung bersambut oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin. Yang lebih ekstrim lagi, Caimin justru mengaku jika pasangan nomor 1 ini menang di Aceh atau secara nasional, maka dana Otsus itu akan diperpanjang sampai kiamat. Ini disampaikan Caimin usai berziarah di makam Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri atau makam Syekh Wala di Banda Aceh Selasa 5 Desember 2023. Saya tidak tahu apakah Caimin mengucapkan ini secara sadar atau tidak, sebab apa yang disampaikan itu di makam seorang ulama besar. Sebagai seorang nahdien, sebagai seorang santri, harusnya Caimin lebih paham. Aceh, mungkin bumi Aceh, mungkin orang Aceh tidak keramat, tapi bumi Aceh keramat. Siapapun yang berikat janji kepada Aceh, suatu ketika pasti dia akan mendapat bala. Saya tidak berani mengatakan laknat, tapi bala. Hati-hati. Jadi ada 2 hal berbeda antara berjanji dengan rakyat, berjanji dengan bumi Aceh. Ironisnya, Caimin tidak menyebut. Kalau dikatakan tadi dia akan memberikan Otsus sampai kiamat, tapi dia tidak menyebut berapa persen dana Otsus itu. Ya, sampai kapan? Sampai kiamat berapa persen? Ini kan sumir. Katakanlah misalnya Caimin menyebut, jika kami menang akan kami berikan 2,5% dana Otsus Aceh seperti Papua sampai kiamat. Itu lebih masuk akal, itu lebih realistis. Tapi dia gantung
Ya gantung dia sebut bahwa sampai kiamat. Berapa jumlahnya? Orang tidak tahu. Nah, dalam sebuah siaran YouTube, saya menonton, ditanyakan oleh Deddy Corbuzier, Caimin mengatakan bahwa yang namanya politik, janji-janji ya hal yang biasa. Deddy waktu itu bertanya, Anda kan berjanji begini-begini. Lalu dijawab Caimin, biasa dalam politik, sambil tertawa terkekeh-kekeh. Ya. Dan terkini, Anies kembali menabur janji untuk Aceh. Kata Anies, Aceh harus bangkit dari catatan kurang baik sebagai daerah, salah satu daerah termiskin, provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Itu disampaikan Anies saat menghadiri Maulid Nabi dan Haul ketiga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas di Masjid Ba'alawi, Aceh Timur, Minggu 17 Desember 2023. Sahabat titik balik, lepas dari semua itu, sekali lagi, haruskah rakyat Aceh termakan dengan bujuk rayu para calon presiden dan wakil presiden? Atau haruskah rakyat Aceh memang tidak boleh lupa dengan sejarah bahwa mulut manis atau janji manis para pemimpin negeri ini tidak selamanya berbuah manis? Tentu, sekali lagi, saya tidak mengambil kesimpulan, biarlah waktu yang bisa menjawabnya. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.